sudah berubah. Kalian sudah melewati tantangan pertama, di mana kita mendapatkan 5 pemenang yang sudah secure posisi mereka ya. For the next challenge, not this challenge, next tahap berikutnya dalam menggapai mimpi menjadi juara MasterChef Indonesia Season 12. Sekarang kalian sudah lihat settingannya sudah seperti ini, ada cooking bench, tentunya ada apa? Demo. Cooking demo, bukan demo. Cooking demo, ya. Kalau demo bahaya, ya. Cooking demo nih. Semoga kali ini challenge-nya duplicate dish. Aku seneng banget kalau challenge-nya duplicate dish. Oke, sudah tahu siapa yang akan demo? Belum. Chef. Saya juga belum tahu. Oke, yang akan mendemokan kali ini, beliau adalah seorang pakar kuliner yang sudah lebih dari 30 tahun berkecimpung di dunia kuliner Indonesia, khususnya di hidangan Nusantara. Chef Rudy. Wow, ternyata pakar kuliner yang sudah 30 tahun berkecimpung di kuliner Nusantara. Kayaknya Chef Rudy nih. Bintang tamu silakan masuk. Mas Rudi jemput mungkin. Siapa jemput ya? Aku tahu ini. Ini pasti yang keluar jadi Chef Rudy tahu. Sendiri yang keluar. Kan ada Bu Siska, ada Chef Rudy. Ada Bapak William Wongso. Dan ada Chef Chef yang sangat dicintai ibu-ibu, Farah Queen. Gimana? Bukan dong. Bukan dong. Wah, ini sih fix. Sepuh nih orangnya. Karena sampai Chef Rudy harus jemput ke belakang. Dia pulang ternyata. Ternyata pulang. Kelamaan nunggu kalian katanya. Ya saya gantikan aja ya. Apaan sih Chef Rudy ini tumben-tumbenan kayak Sule yang bolak-balik mulu ganti peran. Ini sekarang bener kan Chef Rudy yang demo berarti? Apa kabar Mas Rudi? Senang sekali lo bisa ada di galeri Iya, baik-baik ya semuanya. Jadi bukannya akhir-akhir ini apa saja Mas? Masak mas. Oh, masih masak. Terima gitu. kasih sudah diundang. Itu pemenangnya ya. Selamat ya. Wah, ternyata yang demoin adalah Chef Rudy, yang artinya bakalan masak Nusantara. Ini harusnya aku ikutan sih supaya dapat ilmu Nusantara. Pengalaman Mas Rudi ada di dunia kuliner itu sudah berkarir. Langsung aja to the point ya. Ya. Mas Rudi silakan, Ya. dipersilakan. Terima kasih Chef Juna dan Chef Renata. Sewaktu dan tempat, mari. Ya, sekarang saya akan bawakan demo buat nanti kalian juga bisa gunakan. Setelah selesai ini, kalian akan tirukan plek-plek sama ya. Jadi harus diingat semuanya. Waktunya 1 jam. Ya, kita harus menyelesaikan 4 masakan ya. Wow. Iya. Tapi jangan khawatir, semuanya simple ya. Ini tentang manajemen waktu saja. Sekarang saya akan membuat yaitu nasi kuning set praktis. Jadi kecil ya. Chef Rudy bilang menu hari ini adalah nasi kuning mini set. Wah, ini mungkin terdengar simple, tapi karena ada kata set berarti akan banyak nih kondimennya. Ini kita akan membuat ayam gorengnya. Ayam gorengnya ayamnya setengah kilo, tapi kita potong menjadi 6 bagian ya. Dan bumbunya simple aja. Pertama adalah pastinya menggunakan desaku bawang putih. Ini 2 sendok teh atau setara dengan 1 saset ini ya. Kita masukkan, kita taburkan semua. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Ini kunyit ada fungsinya untuk menghilangkan anyir pada ayam, amis pada ikan atau hasil laut. Oh, ternyata bawang putih ketemu sama kunyit itu akan menciptakan rasa yang gurih yang alami. Kok baru tahu ya saya? Selama ini kalau masak cemplung, udah gitu aja. Oke, ini kita kasih air 3 sendok makan. Kita aduk. Saya masukkan garamnya 1 sendok teh. Airnya tadi 3 sendok makan. Kemudian
kita aduk rata dulu biar dia tercampur dengan bumbu. Ini kalau ayamnya kita aduknya bagus, ini lama-lama jumlah airnya akan menurun ya, karena diserap sama ayamnya ya. Kemudian kita masukkan tepung maizena ya, 3 sendok makan sampai tercampur rata. Sudah tercium aromanya? Sudah, Chef. Ya, kita diamkan selama 15 menit. Aku benar-benar perhatiin step Chef Rudy marinasi ayam untuk ayam gorengnya. Karena aku biasanya kalau bikin ayam goreng dari ayam yang masih mentah itu suka dalamnya masih belum matang dan bumbunya nggak meresap sampai ke dalam. Jadinya aku benar-benar perhatiin deh stepnya. Pertama kita ambil air 1 liter. Ini untuk merebus telur. Ih, telur lagi. Habis offside challenge kemarin bermasalah dengan telur dan sekarang Chef Rudy demoin lagi telur balado. Tumpeng udah telur balado, offside challenge telur balado. Sekarang nasi kuning mini set, telur lagi Chef. Ini 5 butir ya telur. Untung 5, Chef. Kenapa? Nggak 60. Oh nyindir ya, dia pernah merasakan yang 60 soalnya ya. Makanya dia agak marah-marah di situ ya. Tapi aku tahu kesulitan kamu kok. Saya 5 aja udah sulit ya, apalagi 60. Bang Kofin bilang sama Chef Rudy, untung enggak 60 telur. Loh, Chef Rudy kan bikin nasi kuning dan berbagai macam Bang Kofin. Bang Kofin kan cuma 60 butir telur dalam waktu 120 menit. Ya kalah toh ya sama Chef Rudy. Kemudian ini juga ada air, membuat untuk kukusan 1,5 liter. 1,5 liter. Ya, karena kita merebusnya kurang lebih 35 menit ya. Ini kita nyalakan juga. Nah, ini sekarang untuk bikin nasi kuningnya, ya pertama ada serai. Serai yang terbaik, dia buka tapi bukan dibelah ya. Dibuka bagian ungunya terbuka seperti ini, baru kita memarkan. Jadi dia tidak sampai terlepas ya. Berikutnya untuk nasi kuning, Chef Rudy ajarin kita cara mengolah aromatik yang baik. Jadi serai itu cukup dibelah 2 tengah baru dimemarkan supaya aromanya itu keluar dengan maksimal. Kemudian 1 buah pandan ini terlalu besar, kita sobek, ikat. Ini daun jeruknya disobek aja. 1 sendok makan minyak goreng, ini prosesnya ya. Jadi si daun ini harus ditumis. Tertumis dia harum, kena cairan juga dia harum. Dua-duanya mengeluarkan harum yang berbeda. Nah, ini kalau sudah mulai panas, kita tumis sampai dia aromanya keluar. Nasinya saya pakai sedikit aja, 150 gram. Santannya 250 ml. Dari 1 sendok makan santan instan, sisanya adalah air. Tunggu sampai aromanya keluar. Ini harus sabar sekali kita di sini ya. Nggak, karena harumnya berbeda ya. Biasanya kita itu risetnya yang mentah dulu. Belum kecium, Mulai sih. ya, dia bisa lebih harum lagi. Ya. Nah, ini bau yang ketumis ya, sama bau kerebus beda lagi dia ya. Oh, ternyata kalau mau bikin nasi kuning itu aromatiknya harus disaute dulu supaya aromanya bener-bener keluar. Baru tahu nih, ilmu baru nih, Chef. Ya, sudah mulai enak, kita masukkan santannya. Kita tunggu dulu sampai mendidih. Ini telurnya sudah mulai mendidih ya. Nah, ini kalau kita membuat nasi kuning dengan desaku bawang putih bubuk, ini masuknya di saat berasnya sudah mulai jadi karon, tapi masih ada cairannya, liquidnya masih ada supaya dia menyampurkan si bawang putih tadi. Keuntungannya apa? Kita tidak punya aroma langu dalam setiap masakan kita. Kedua, dia sudah ada gurih alami di situ yang dari bawang putih itu sendiri, ya. Jadi nggak ditambahkan bahan apapun. Jadi produk Desaku ini tidak ada bahan pewarna, bahan aroma, kemudian bahan pengawet. Semuanya pure dan real dari rempah-rempah pilihan dengan kualitas yang terbaik pastinya ya. Nah, garamnya setengah sendok teh, garam setengah, kunyit seperempat ya. Nah, ini biarkan dia mendidih sebentar sampai wangi dari dan daun-daun itu keluar dengan baik ya. Ngelihat Chef Rudy masak, oh oke. Step by stepnya jelas, ininya jelas, itunya jelas. Hafal? Enggak juga. Kita akan membuatnya dengan Desaku cabai bubuk. Desaku cabai bubuk itu mempunyai kepedasan yang cukup. Jadi kalau kalian takut kepedasan, boleh ditambahkan cabai biasa ya. Ini contohnya saya menggunakan cabai merah biasa biar tidak terlalu pedas. Kalau kita masukkan 1 sendok makan dia sudah terlampau pedas ya.
Nanti kita pakai 2 sendok teh dengan cara membuat pasta aja, ya. Setengah sendok teh. Ini saya ambil desaku cabai bubuk ya. Desaku cabai bubuk ini ada yang berbentuk pouch besar seperti ini. Saya mau bikin pasta aja. Kita masukkan 2 sendok teh ya. Ini merahnya seperti ini ya dia ya. Dikasih airnya kurang lebih 1 sendok makan. Ini kenapa fungsinya dijadikan pasta? Ini untuk mengembalikan volume cabai yang sudah kering menjadi basah kembali ya, seperti cabai merah yang baru dihaluskan ya. Ini warnanya tanpa pewarna dia semerah ini ya. Kualitasnya dengan kualitas cabai segar pilihan yang bagus ya. Nah, ini sudah mulai mendidih ya. Nah, ini boleh masuk berasnya. Aduk sebentar, ratakan sampai menjadi karonan ya. Aku bener-bener perhatiin Chef Rudy bikin nasi karena selama ini aku juga nggak ngerti step yang baik dan benar bikin nasi itu gimana. Ini harus kena dengan air dingin ya, jangan jadi suhunya jangan terlampau berubah supaya kamu mudah mengupasnya. Nah, sekarang sambil menunggu ini saya akan bikin yaitu kacang panjang goreng ya. Kacang panjangnya kita potong antara 8 sampai 10 cm, 150 gram. Nah, ini bawang putihnya sekarang sudah bisa masuk ya. Oke. Ya. Ini harus kecil. Kita ambil bawang putih. Kita masukkan 1 sendok teh aja ya. Dia masih ada kadar air. Kalau dia masih ada kadar air, wanginya bisa semerbak keluar ya. Ini sudah wangi ya. Wangi. Harumnya enak banget nih, pas banget. Nah, ini biar dia reduce dulu ya, sedikit ngeset ke dalam santannya, meresap ke berasnya. Ini ada 1 cabai merah, buat warna aja nanti. Temperaturnya 140 derajat untuk goreng ayam ya. Kurang lebih dia sudah berfata morgana aja. Nah, ini udah menyerap. Kita sekarang kukus. Bisa lihat saya menyerapnya. Ya. Boleh dicium juga. Gurihnya ya. Ya. Oke, langsung kukus ya. Ini kukus 35 menit. Karena ini adalah cara baru dari Chef Rudy yang belum pernah aku coba sebelumnya, aku berusaha ingat-ingat banget cara masak nasinya supaya kalau misalkan next challenge ada tantangan bikin nasi lagi, aku mau pakai cara ini. Oke, nah ini sekarang kita saatnya sudah sampai di mau menggoreng ayam ya. Nah, ini udah ada set kadar airnya sudah terserap ya. Tapi segini aja dia masih bisa masuk sampai ke ayamnya dengan baik ya. Nah, sekarang kita ke telur lagi. Ini harus benar-benar, jangan lupa ini dipecahkan. Dia harus direndam dalam keadaan pecah. Supaya mudah dia untuk ya. Nanti kalau sudah warnanya kuning keemasan baru kita balik. Oke, ini sudah bagus ya. Nah, ini sudah bisa, nggak lengket lagi sih kalau kita lepaskan. Oke, kalau sudah kita balik, ini harus kerendam. Saya pecahkan telurnya dulu. Ini nanti telurnya sebelum di balado digoreng dulu? Ya, bagus. Itu karena setiap telur yang berbumbu itu sebaiknya harus digoreng dulu supaya bumbunya nempel ya. Chef mau nanya, Iya. biasanya kalau goreng ayam dari mentah itu suka dalamnya itu masih takut merah. Iya. Nah itu gimana Chef? Karena kita harus memperhatikan temperatur dan lama waktu dan harus kerendam harusnya ya. Kalau nggak kerendam kamu bolak-balik aja deh ya. Ya, Chef. Takutnya nggak matang. Boleh lihat ya? Ya boleh. Nah, ini kamu mau masukkan serai, daun jeruk, daun pandan, daun kari ya. Pada saat dibalik pertama. Kalau misalkan mau improve ya. Ini ya, sudah gampang bukanya. Jadi tidak direndam air es, tapi ganti air 2 kali aja sudah cukup kalau buat telur.
Chef mau nanya lagi. Iya. Saya pernah dengar katanya kalau telur baru Iya. itu lebih susah dikupas daripada telur yang udah lama. Iya, karena dia masih telur yang masuk dalam lemari es juga agak susah dikupas ya. Dan ini kalau menggoreng telur juga harus dingin ini ya. Kalau dia panas dia melepuhnya besar-besar. Kalau ini kan hanya keriting. Nih ya, sudah bagus hasilnya. Ini yang hanya bawang putih saja dengan kunyit bubuk ya. Berikutnya Chef Rudy langsung goreng ayam yang sudah dimarinasi tadi. Dan wow, ternyata hasilnya tuh bagus banget, golden brown dan crispy. Ayam gorengnya tuh wangi banget, semerbak. Padahal ini cuma pakai bumbu dari bubuk-bubukan loh. Nah ini kita supaya dia tidak berbenturan langsung dengan tempatnya. Ini masih agak basah sedikit. Ini kita masukkan, kita puter ya. Jangan dilepas dari ininya. Iya, pegangannya dia akan tidak bagus kuningnya ya. Biasanya matang di atas juga ya. Maksudnya warnanya menjadi merah di atas ya. Chef, itu harus satu-satu ya, Chef? Harus satu-satu. Dia kalau berbenturan jelek ya. Untuk telur balado itu kan digoreng, setelah direbus itu Chef Rudy gorengnya satu-satu. Jadi biar katanya itu biar bentuknya bagus dan colornya merata. Cuman kalau aku biasanya di rumah itu seberapapun muat pancinya aku cemplungin aja kayak gitu. Jadi aku dapat belajar yang baru sih dari Chef Rudy. Cuman kalau itu masak untuk berbanyak kayaknya keteteran deh kalau satu-satu. Saya izin lihat telurnya. Apa? Tuh. Sama. Mulus ya. Iya. Kofins, masih aja belum move on dari telur-telur offside challenge lalu. Mulus kayak pipinya Vin. Berarti jangan sampai ada kecoklatan ya Chef saat Iya. menggoreng telurnya ya? Ya, nanti dia akan lebih coklat di atas. Oh, oke. Ya, ada nih, sudah nih. Oh iya. Boleh. Bagus ya? Iya, Chef. Mulus nggak? Mulus, Ya, terima kasih. Saya rawat dari kecil soalnya. Wow, gorengan telurnya bagus banget, Chef. Warna coklatnya itu merata dan pastinya bumbunya akan lebih meresap kalau digoreng dulu. Sekarang kita goreng kacang panjangnya. Kita masukkan.